nilainya ada 100 dikurangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan kita sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Tidak lama lagi masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah termasuk salah satu bulan haji. Makanya di bulan ini sudah banyak berangkatan jamaah haji dari seluruh dunia, termasuk Balikpapan. Balikpapan cuma berapa ratus orang tuh, 200 sekian tuh. Setengah kloter aja itu. Biasanya sampai berapa 9, berapa kloter aja ya. Ini setengah kloter saja, karena satu pesawat itu biasanya 400-an. Satu kloter itu biasanya bisa mencapai 9 bis. 9 bis ya, kalau kali satu bis itu anggap saja umpama 50, 9 kali 5 450 satu pesawat itu. Nah itu. Tapi ala kulli hal beruntunglah ya yang berangkat haji tahun ini. Ada kemarin saya dikirimin informasi di media sosial untuk daerah Balikpapan, kalau nggak salah mau daftar sekarang, betul atau tidaknya wallah alam, itu 69 tahun atau berapa tahun nunggunya. Kalau nggak salah kemarin paling banyak, paling lama nggak salah di Banjar 77 atau berapa tahun nunggunya itu. Untuk daerah Kalimantan seluruhnya itu yang rekor itu di Banjarmasin katanya. Wallahu alam. Ini kalau seandainya menurut perhitungan pandemi. Tapi mungkin kalau seandainya sudah normal seperti biasa, apalagi nanti Mekah itu sudah betul-betul terbuka, insya Allah tuh nanti bisa sekali berangkat itu bisa 3 kali lipat daripada hari-hari pada musim-musim haji biasa. Ya ala kulli hal ya, yang sudah berhaji alhamdulillah, yang belum berhaji ya mudah-mudahan berhaji. Tapi kalau belum ya kalau seandainya nanti umpaman ya, namanya umur kita tidak tahu ya, meninggal dunia duluan sebelum berhaji, nanti bisa haji badal. Bisa haji badal. Artinya kita tetap saja itu bisa berhaji walaupun tidak bisa ngelihat di dunia, ngelihat Ka'bah, Mekah, Madinah, tapi insya Allah di akhirat itu lebih indah lagi ngelihatnya. Ya ala kulli hal seperti itu. Memang mahal orang berhaji sekarang. Haji plus, enggak tahu haji plus ada apa enggak ya? Ada ya? 200 lebih ya. Oh, 300 juta. Tergantung wilayahnya. Ya mahal, umrah saja mahal kan? Umrah saja standarnya sekarang 30 itu. Kalau di bawah 30 rasanya itu mencurigakan. Kalau dari Balikpapan di bawah 30 itu mencurigakan. Kalau di Jakarta 26, 28 itu standar itu. Tergantung tipenya. Umroh bukan haji. Ya, kalau di Balikpapan 30. Kalau di bawah 30 itu
Ya, kalau di bawah 30 mencurigakan. Ya, kalau Jakarta mungkin ada yang 27, 28 itu ada. Insya Allah kalau tidak halangan, saya insya Allah berangkat umroh juga nanti. Kalau nggak ada halangan, ya berangkat sama anaknya Haji Maskah juga. Itu 34 juta totalnya. 34. Tapi sampai ke Turki. Ke Turki juga. Totalnya 12 hari semuanya. Nah, 12 hari, jadi 9 hari di Saudi, 2 hari setengah di Turki, sisanya pulang pergi. Insya Allah itu. Kalau jadi nanti insya Allah. Nah itu, sekalian ke Turki, ngeliat Turki kan. Karena di Turki juga banyak peninggalan Islam di sana. Banyak sekali. Yang peninggalan kerajaan Islam di situ. Termasuk yang asli-aslinya rambut Nabi, ya baju jubah Nabi, yang asli-asli di situ banyak. Ya, ala kulli hal Turki. Nah kemudian ya kemarin juga ada kan ditawarin, kalau ada yang mau berangkat silakan, berangkat dulu bayar belakangan. Kalau meninggal gimana? Dianggap lunas. Ya lunas. Insya Allah nanti hari besok, hari Ahad, itu yang travelnya itu datang ke pondok saya, kan Majelis Taklim itu. Majelis Taklim, jadi mereka akan mensosialisasikan, termasuk siapa tahu ada yang mau berangkat umrah dulu, pulang baru bayar. Kata saya kalau meninggal gimana? Sudah dianggap lunas. Jadi ala kuliah sebenarnya. Insya Allah besok hari Ahad nanti mereka datang tuh timnya. Tanur Mutmainnah di Jakarta. Enggak, sudah lama di Jakarta. Dia langsung Jakarta. Pesawat dari sini ke Jakarta, pesawat sendiri dulu, pesawat biasa. Ya, makanya di Jakarta itu harganya 29 juta kurang 100 harganya. Bayar tiket PP-nya pesawat 2 juta. Jadi enggak, Jakarta itu enggak, harganya kemarin itu 28 juta 500. Terlambat daftar, akhirnya naik harganya. 31 juta 900. Anggaplah 32 kurang 100 ribu. Ditambah nanti PP pergi, pulang pergi, Balikpapan Jakarta 2 juta 34. Sama aja sama di sini. Pasarannya sama juga. Cuman kita menangnya ke Turki. Menangnya ke Turki itu aja. Bisa ke Turki. Ya ala kulli hal. Semua yang lengkap, aman sudah. Insyaallah. Makanya nanti hari Ahad nanti orangnya datang. Hari Majelis Taklim hari Ahad besok lusa. Ya ala kulli hal. Di Balikpapan juga harganya sekian juga, kurang lebih aja. 9 hari, kalau ini 12 hari lagi. Ya ala kulli hal. Nanti insya Allah Ahad juga saya banyak mau tanya-tanya lagi tuh. Balikpapan, Jakarta, Madinah, kemudian Jeddah, Turki, Jakarta Balikpapan. Ya, Turkinya belakangan. Setelah pulang umrah baru ke Turki. Biasanya kan orang ke Turki dulu, baru ke umrah. Kata saya, bisa nggak ke Mekah dulu, umrah dulu, baru Turki? Oh iya memang seperti itu. Karena kalau orang ke Turki dulu, baru umrah, kecapean nanti. Kecapean. Nah, begitu juga, saya juga tuh kepingin kalau umrah itu sebenarnya langsung ke Mekah, tidak mampir ke Madinah. Jadi ibadah dulu, habis capek semuanya badan, baru ke Madinah. Kita ini terkadang banyak ke Madinah dulu, karena kan pesawat landingnya turunnya di Madinah. Kayaknya ke Madinah, tergantung travelnya sih.
Nah biasanya kan ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah kan belanja dulu ibu-ibu tuh. Belanja dulu, nanti sampai ke Makkah teler sudah. Nah, umrahnya gak kuat. Tenaganya sudah habis itu. Di Madinah tuh kan kita bolak-balik. Skuter. Tapi tidak ada sensasinya. Kalau umrah itu kan sensasinya kan tawaf rame-rame. Nah, kalau skuter itu yang sepeda listrik itu roda 3, roda 4, ya muter-muter di atas Masjidil Haram, tawaf sa'i. Ya ala kulli hal. Jadi ibu-ibu kalau ada yang mau nanti hari Ahad ke pondok. Tawaf di atas kalau pakai skuter di atas masjid tingkat 3. Nah itu. Ya ala kulli hal seperti itu. Nah, beruntunglah mereka-mereka yang berangkat haji dan berangkat umrah. Karena mereka itu diberikan kesempatan untuk melihat dua tanah suci. Dua tanah suci yang dikatakan suci itu karena salah satu kemuliaannya adalah Dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan ke Madinah. Ada batasnya tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Jeddah bisa Dajjal. Nah, Dajjal bisa ke Jeddah, bisa ke Riyadh. Tapi kalau ke tanah haram Mekah, tanah haram Madinah dia nggak bisa masuk. Ada batasnya itu. Nah, itu kemuliaannya. Kemudian kemuliaan di Mekah dan Madinah ini ya karena mereka kedua tempat itu mempunyai tempat-tempat mustajab, mempunyai waktu-waktu mustajab. Kalau kita kan di Balikpapan ini paling-paling cuma mempunyai waktu mustajab. Waktu mustajab setelah selesai khatam Quran itu waktu mustajab. Antara azan dan iqamat itu waktu mustajab. Waktu selesai mengkhatamkan Al-Quran waktu mustajab. Setelah selesai akad nikah waktu mustajab. Itu waktu-waktu mustajab. Setelah asar hari Jumat ini waktu mustajab. Makanya sebagian ulama mereka di waktu asar ini, setelah asar mereka beribadah. Kenapa waktu mustajab di waktu asar di hari Jumat? Nggak ada di Balikpapan ini tempat mustajab. Kalau Pulau Tukung itu tempat mustajab. Tapi ada aja ke situ Pulau Tukung orang. Bawa kambing lah, bawa sesajen. Nah itu ketemu jadi setannya dia. Iya, ketemu jinnya nanti. Nggak ada. Yang ada kita cuma waktu mustajab. Sedangkan Mekah dan Madinah mempunyai waktu mustajab dan mempunyai tempat-tempat mustajab. Nah, yang paling favorit itu di Mekah waktu mustajab, tempat mustajab itu adalah Multazam. Cuma sekarang orang nggak bisa lagi ke Multazam. Multazam itu ibu-ibu yang pernah berangkat ke sana ya. Lokasinya itu kurang lebih cuma 2 meter saja. Yaitu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sering sekali bersender dada beliau di Ka'bah tadi. Tangan kanan memegang pintu Ka'bah, tangan kiri memegang Hajar Aswad. Jadi kayak bersandar dada di Multazam itu. Itu paling favorit tuh. Tempat mustajab paling favorit di antara tempat mustajab. Ya, tapi orang banyak salah, banyak orang di depan pintu Ka'bah. Bukan, Multazam bukan di depan pintu Ka'bah. Di antaranya, ini bawa pintu, ini Hajar Aswad. Di tengah-tengahnya ini. Iya, bisa juga. Cuma Hajar Aswad. Iya, kalau lewat rumah dia nangis setengah mati. Nah itu dia. Ala kulli hal. Itu tempat mustajab. Apalagi Multazam. Itu ada Multazamnya Hijr Ismail.
Hijr Ismail itu Ka'bah, di samping Ka'bah itu ada bundaran setengah. Itu namanya Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail ini adalah dulunya itu adalah masuk areal Ka'bah. Jadi siapa yang masuk ke dalam Hijr Ismail, sholat di dalam Hijr Ismail, sama dia masuk ke dalam Ka'bah. Nah, makanya orang tawaf itu nggak boleh motong jalan, aku mau tawaf motong jalan sini, nggak boleh. Sama dia masuk dalam Ka'bah. Nah, beruntung di situ. Kalau hujan begini nih, kalau hari biasa nih ya, bukan musim corona seperti ini. Itu kalau musim hujan biasanya orang berebut di dalam Hijr Ismail. Kenapa? Karena ada pancuran emas. Orang berebut air dari Ka'bah. Ada pancuran emas itu. Cuman masalahnya kan ditutup, sekitar keliling Ka'bah itu ditutup. Supaya apa? Supaya orang jangan megang-megang Ka'bah untuk keamanan. Karena kan ibarat kata pandemi corona ini belum habis total. Zaman dulu kan orang berpagut-pagutan. Cuman alhamdulillah katanya di Mekah ini sekarang sudah boleh lepas masker, katanya seperti itu. Artinya tidak wajib lagi bermasker. Kalau cium Hajar Aswad, megang Ka'bah belum bisa. Tapi kalau yang lainnya sudah normal. Sudah normal kayak biasa. Nah, makanya orang berangkat ke sana itu biar duit banyak mengeluarkan. Tapi kalau sudah memang orang mau ke sana itu enggak terpikir lagi masalah duit. Yang anehnya nih ya, bagaimanapun orang itu sampai ke sana, kemudian umpama ada kejadian yang mungkin dia kehilangan uangnya, atau ditipu sama travel, atau sampai ke sana travelnya ini nggak bertanggung jawab, makanan di hotel sering habis, berebutan. Tapi orang yang berangkat haji atau umrah nggak pernah jerak. Pulang ke Indonesia sampai di Balikpapan umpama, baru nyampe nih terpikir hendak berangkat lagi. Betul tidak? Rasa-rasanya nggak ada orang yang jerah itu ke sana. Kenapa? Karena memang sensasi di dalam beribadah di sana itu sangat luar biasa, Bang dah. Kenikmatan yang sangat tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Saya terus terang waktu pertama kali berangkat tahun 2000 itu nggak nyangka juga bisa berangkat nih Haji Maskah nih. Nggak percaya berangkat. Apalagi mama saya tuh. Kan dulu mama itu ada tas haji. Saya tuh sering gaya-gaya, sering guyon kata orangnya, kata, "Mak, nanti ulun berangkat haji pakai tas ini." Kata mama saya, "Wah, diam-diam hai-tai. Apa ngarannya hayal apa?" Ini tas ini. Ada kan zaman dulu kan tas haji itu. Nanti ulun berangkat haji pakai tas ini, Mak. Menghayal saja. Orang nekat itu begitu. Berangkat umrah. Tahun 2000 saya berangkat. Dari bulan puasa sampai selesai haji di Mekah itu kurang lebih 3 atau 4 bulan. Baru saya berangkat ke Yaman. Nah, waktu itu datang ke Mekah itu tahun 2000 bulan puasa. Sehari sebelum hari raya. 1 hari lagi hari raya baru nyampe di Mekah. Sendirian. Dari Balikpapan ke Jakarta sendirian, dari Jakarta ke Mekah sendirian. Nggak ngerti apa-apa. Coba nih di jalannya sudah langkahnya sampai ke sana. Yang saya pertama kali menikmatinya itu waktu buka puasa. Saya kan enggak tahu tuh namanya rutop. Enggak tahu namanya. Rutop itu kan kurma setengah matang. Jadi waktu buka puasa itu di depan Ka'bah sambil ngelihat Ka'bah, kita di tengah-tengah, kemudian orang adzan yang Mekah itu, makan kurma rutop itu, pecah di bibir ini. Enak. Saking enaknya, enak.
Jadi kata saya bilang, tidak ada bandingan nikmat ini. Kita memandang Ka'bah, buka puasa di depan Ka'bah, minumannya air Zam-Zam, makan kurma yang paling mahal tuh, yang enak di Mekah itu. Waduh, pokoknya kalau saya punya hutang, lupa hutang itu. Ya, subhanallah, itu kenikmatan orang berangkat itu. Nah, tidak ada bandingannya. 3 kali ya. Yang di Madinah atau di Mekah? Semuanya ya. 3 kali. Ya. Kalau di Madinah mulai dulu, saya jadi petugas haji tahun 2005. Jadi saya berhaji itu 2 kali, ibu-ibu. Tahun 2000 sebelum berangkat ke Yaman, berangkat haji. Sebelum pulang, berangkat haji lagi. Semuanya kosasi, ongkos dikasih. Langkahnya. Saya masih ingat dulu ada siapa namanya, kakaknya siapa yang di sini rumahnya. Soleh ada ya? Ya, mamanya meninggal ya, mamanya Budi. Mamanya Budi, itu Soleh. Nah, jadi Soleh itu waktu saya masih belum kemana-mana di Balikpapan. Jadi Soleh ini sering bilang, apa itu muhid, katanya pakai kopiah haji. Mau haji kah? Jadi saya bilang amin ya Allah. Soleh kan, Soleh. Nggak tahu mana Solehnya tuh. Mau apa muhid itu pakai kopiah haji, orang mau haji kan? Saya bilang amin ya Allah. Kalinya setahun kurang lebih, nggak sampai setahun mungkin, berangkat. Tanpa disangka-sangka, luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang bu haji, bu hajah, amin ya Allah. Nah itu. Namanya orang begitu kan. Ingat yang itu film sinetron Haji Sulam? Ingat ya? Tukang bubur naik haji. Haji Sulam jualan bubur, ada Bang Ojo. Bubur Sulam, ditulisnya huruf H depan situ. Huruf H, titik. Haji Sulam ini kan belum berangkat haji. Dilihatin siapa yang bikin huruf H ini? Oh, Bang Ojo kata, siapa namanya? Haji Sulam sama Bang Ojo ini ketawa aja, guyon-guyon aja. Pulanglah Haji Sulam ke rumah, belum haji lagi, masih miskin. Ngambil pisau atau apa mau hilangkan huruf H ini. Kata mamanya, jangan, Sulam jangan dihapus huruf H itu. Itu doa. Subhanallah. Apa yang terjadi? Benar. Saya ingat Habib Syarif itu yang bawa saya carikan beasiswa itu. Habib Syarif. Dia kalau manggil orang tuh kalau nggak kenal haji. Kadang orang bilang saya belum haji, Bib. Nanti kamu haji katanya. Nanti kamu haji. Ya, meninggal sudah. Sampai sekarang tuh saya praktekkan, ibu-ibu. Jadi kalau saya lihat orang tuh, saya lihat orang tuh soleh kadang tuh, saya panggil haji sini. Kadang dia malu, belum haji ulun guru ay. Nggak apa-apa, insya Allah kamu haji. Saya praktekkan tuh karena Habib Syarif seperti itu. Kalau dia lihat orang melihat haji sini, haji, kan malu dipanggil haji. Saya belum haji. Sama juga soleh itu dulu waktu kecil saya. Apa itu muhid pakai kopiah haji, orang belum haji pakai kopiah haji. Kata saya, Allah mau jadikan saya haji. Nah seperti itu. Alah kuliah ya. Masih ada kah solehnya? Saya. Najannya. Kalau lawan Budi sering ketemu, kan sering ganti oli itu. Budi kan di sini. Ala kuliah. Nah jadi kita seperti itu. Barang menghayal dulu berangkat ke sana ya. Karena orang ini kan semuanya kan berangkat ke sana banyak. Cuman yang sayang tahun ini ya, kalau umurnya berapa tahun, 60 kah ke atas? Nah, nggak boleh berangkat katanya. Jadi ya sudah, nunggu kematian aja sudah. 57, jadi masih bisa berangkat lagi 3 tahun. Siapa tahu tahun depan kan? Insya Allah.
Jadi ala kulli hal. Nah, seperti itu. Kemudian di kota Mekah ini kan tadi kita sudah katakan ya, ada Hijr Ismail itu dalam Ka'bah. Ada namanya Padang Arafah yang tempat orang wukuf di Arafah. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah Ibu ya, jangan lupa nih, mumpung ini kita pengajian sebelum hari raya. Nanti puasa 2 hari. Ya, lebih Bu. Puasa 2 hari sebelum hari raya. Mungkin nanti perkiraan hari raya itu tanggal 9 Juni. Berapa hari lagi? Kurang lebih ada 20 hari. Haji Akbar ya, mudah-mudahan. Kita di sini puasa 2 hari. 8. Nanti kita tunggu pengumuman dari pemerintah aja. Ya deklader kan bisa naik turun. Tunggu pemerintah saja. Jadi nanti kalau kita di sini kan hari rayanya umpama tanggal berapa Juni, kalau tidak salah tanggal 9. Nah, kita 2 hari itu sebelumnya puasa. Bagusnya sih puasa dari tanggal 1. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Kalau yang rajin puasa ya alhamdulillah bagus. Tapi kalau nggak kuat 2 hari, jangan sehari. 2 hari. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut tarawiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut Arafah. Jangan sehari Ibu-ibu ya. Kalau sehari-hari hukumnya makruh kata ulama. Kenapa? Karena puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu kayak puasanya orang Yahudi. Puasanya orang ya. Bukan, itu 10 Muharram ya, 10 Muharram. Tidak makruh sih sehari ya, cuma sebaiknya 2 hari. Mohon maaf salah. Kalau yang 2 hari itu yang tanggal 9 sama 10 Muharram itu yang kalau 10 Muharram saja itu ada ulama mengatakan makruh. Kalau yang ini usahakan 2 hari. Tapi kalau nggak bisa 8, 9 ya sudah 9. Itu salah satu faedahnya adalah siapa yang puasa Arafah kata Nabi, maka dosanya diampuni sanatal madiyah wal atiyah, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Oleh karena itu para ulama mengatakan siapa yang puasa tanggal 9 Dzulhijjah nanti, jangan lupa ya, mudah-mudahan panjang umur nih. Siapa yang puasa tanggal 9 Dzulhijjah, maka insya Allah orang itu dijamin tidak akan meninggal dunia sampai tahun depan. Nah, tahun kemarin siapa yang puasa tanggal 9? Nah, kita alhamdulillah panjang umur nih. Tapi kalau tahun ini ada yang nggak puasa tanggal 9 Dzulhijjah, hati-hati, nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan panjang umur setahun. Loh, kenapa ulama kok bisa mengatakan demikian? Karena tadi Nabi mengatakan siapa yang puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dosanya setahun diampuni, ya, sanatul madiyah wal atiyah, setahun yang lalu dan akan datang diampuni juga. Kita belum tentu hidup tahun depan dosa kita sudah diampuni. Berarti apa ya? Ada jaminan panjang umur. Nah, oleh karena itu jangan lupa nanti doa itu. Ala kulli hal ya. Kalau di sini kan nggak ada lagi yang haid. Masih ada yang haid memang? Nggak ada sudah. Ya kalau ada alhamdulillah masih berarti masih sehat. Kalau sudah nggak ada haid lagi juga alhamdulillah itu lebih baik lagi. Karena ibadahnya full 24 jam seperti laki-laki sudah bisa ibadah. Sebenarnya perempuan haid itu kan ya, kalau dia nggak sholat, apakah dia dapat pahala? Oh iya, walaupun dia tidak sholat karena haid, jangan dipikir dia nggak sholat itu nggak dapat pahala. Oh, pahala. Dengan dia meninggalkan sholat waktu haid itu pahala bagi dia. Iya. Kalau seandainya dia sholat malah haram, maka dia wajib meninggalkan sholat. Dengan meninggalkan sholat waktu dia haid, itu jadi ibadah. Meninggalkan mengaji Al-Quran dengan niat membaca pada saat haid, itu jadi ibadah. Meninggalkan. Jangan waktu haid pas baca Quran. Nah, kecuali ada pendapat seperti mazhab Imam Malik, ini saya pakai pendapat ini di pondok. Santri-santri putri itu kan ada yang menghafal Quran.
Jadi tanya gimana Bu ya kalau hafal haid. Jadi kata saya enggak apa-apa baca Quran bagi yang muraja. Muraja itu ngulang hafalan ibu-ibu. Tanpa memegang Al-Quran. Jadi cuman mendengar membaca gitu. Bagi yang perempuan haid yang mereka hafal Quran, kalau nggak dibaca kan sayang. Karena ada santri itu ada yang haidnya 4 hari, ada yang seminggu, ada yang 15 hari haid. Santri itu berapa hari kamu? 15 hari. Mak, lamanya kamu haid. Kasiannya 15 hari. 15 hari haid. Jadi 15 hari bersih, 15 hari haid. Nah, kalau seandainya 15 hari dia tidak mengulang Al-Qur'annya, nanti agak lupa. Nah, pendapat Imam Malik itu membolehkan bagi perempuan yang menghafal Al-Qur'an tapi dengan catatan tanpa memegang Al-Qur'an. Nah, jadi kalau yang tidak hafal Quran seperti ibu-ibu jangan baca Quran. Nah, kecuali rutinan seperti mau tidur baca surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, Ayatul Kursi, itu enggak apa-apa. Baca wiritan mau tidur enggak apa-apa. Atau umpama takut ada sesuatu baca ayat kursi, lagi haid nih, enggak apa-apa. Enggak berdosa, tapi dengan niat untuk melindung, muruqyah dengan bacaan Al-Qur'an tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Ingatin nanti 2 hari sebelum hari raya. Nah, tapi yang di sana, yang di Mekah sana wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nama kita nanti di sini kita buka itu jam-jam 5 sore, buka TV, siaran langsung. Jadi sana waktu wukuf di Arafah kita buka TV jam 5 sore itu siaran langsung. Kita duduk depan TV walaupun sebentar, hadirkan hati kita seakan-akan kita berada di sana. Dan saat itu kita berdoa karena waktu di sana itu juga mustajab. Orang wukuf di Arafah itu kan waktu mustajab sekali. Waktunya mustajab, tempatnya mustajab. Wukuf di Arafah. Tapi ada orang ketika wukuf di Arafah bukan beribadah, malah jalan-jalan, cekakikan. Makanya ada yang ketua kloter, kalau ketua rombongannya ini bagus, ustadz atau kiai, terkadang ditegur, ibu-ibu jangan ngobrol bu, baca Quran. Kalau ibu ngantuk tidur aja daripada ngobrol, lebih baik tidur. Ini terkadang bergerombol begitu ngobrolnya ngarung ngidul. Ini kan waktu wukuf di Arafah. Lebih baik berdoa sama Allah, baca Quran atau apa begitu. Nah, kita di sini yang tidak wukuf, enaknya zaman sekarang tinggal buka TV, ngelihat orang lagi wukuf di Arafah. Di situ kita hadirkan hati kita, seakan-akan kita berada di sana. Dan insya Allah ketika kita ngelihat seperti itu, kita berdoa ya insya Allah. Biar orang Banjar ada sawabnya juga, ada tampiasnya. Tahu tampias ibu-ibu? Kalau kena hujan tuh ada percikannya juga. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Ya, intinya mudah-mudahan yang berangkat diselamatkan ya. Dari berangkat sampai pulang. Kemarin hari Ahad kemarin saya acara itu. Orang berangkat haji. Ya, saya diundang ke sana ceramah sama santri. Insyaallah. Alhamdulillah dia berangkat mungkin sudah berangkat ini. Kalau nggak salah 4 hari setelah itu berangkat. Sudah atau belum ya? Kalau terbalik papan sudah habis, sudah berangkat. Mungkin sudah kayaknya. Hah? Ada tanggal 9 ya. Ya ala kulli hal. Nah, seperti itu. Nah, kita yang belum berangkat banyak-banyak dulu menghayal. Biar orang zaman sekarang banyak-banyak bermimpi. Ya enggak tahu, siapa tahu kan nanti ada undangan dari Saudi kah, kerajaan Saudi, enggak tahu tuh. Itu si siapa namanya? Yang yang meninggal anaknya itu Gubernur Jawa Barat siapa namanya? Ridwan Kamil. Meninggal anaknya, dilihat sama kerajaan Saudi, diundang. Kalau diundang, diundang berangkat haji. Berkat anak, ibu bapak berangkat haji, diundang. Kalau diundang itu ibu-ibu aman sudah. Tiket gratis, hotel gratis, semuanya gratis. Tinggal bawa diri aja sudah.
Pisahnya pisah bukan pisah yang kayak kita, pisah khusus. Tinggalnya yang mahal semuanya. Namanya diundang. Ya, dia kasihan begitu diundang berangkat. Nah, kita ini tidak tutup kemungkinan. Siapa tahu punya apa begitu kan ya. Tiba-tiba dilihat di dunia, Raja Salman ngelihat, diundang tuh. Satu pengajian Darussalam diundang. Yang penting menghayal dulu kan ya. Ya, karena kata orang jemaah sekarang tuh bermimpilah, karena suatu saat mimpimu akan jadi kenyataan. Sama seperti saya dulu menghayal juga. Nah, iya. Ya, aku lihat. Ayo cukup dulu ya. Kita lagi waktu asar. Enggak ada pepada, Bang. Nanti sama Dani aja. Sama Dani. Kira Bapak Ustaz bawa mobil tadi langsung. Ibu Haji nyumbang air kah? 6 dus. Iya, nanti diambil insya Allah besok. Taruh aja di sini. Nanti biar anaknya Haji Mas Kadani yang jemput. Insya Allah besok ke pasar sekalian ngambil air. Nanti gimana ya? Bilang sama orang Langgar aja taruh sini. Ya, PRT nanti besok Dani datang ke sini. Ya ala kulli hal ya, mudah-mudahan semuanya berkah, panjang umur, sehat walafiat. Kita bisa beribadah nanti di tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Bagi ibu-ibu yang mau dengar travel umrah hari Ahad, silakan datang ke pondok. Siapa tahu ada yang mau berangkat umrah dulu bayar belakangan, kalau meninggal gratis. Saya insya Allah bulan September atau bulan Oktober berangkat insya Allah. Ya, saya juga 34 juta. Insya Allah sudah selesai Balikpapan, Jakarta sampai ke Turki, sampai ke Balikpapan lagi. Dulu sekarang tidak ada sekarang. Tidak ada lagi sekarang. Tidak ada. 20 kalau ada 23 itu pembohong tuh. Jangan percaya. Ya, lama sudah itu. Jadi kalau ada yang silakan nanti hari Ahad datang ke pondok, hari Ahad nanti bisa langsung ketemu orangnya di sana. Ya, Ibu Haji. Aku niat puasa tanggal 1 Zulhijjah gitu aja. Nanti besok tanggal 2 aku niat puasa 2 Zulhijjah. 3-nya aku niat puasa tanggal 3 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Jangan lihat Bu Haji, jangan lihat kalender. Jangan lihat. Nanti tunggu pemerintah aja. Kan pengumuman, karena kita ini ngelihat bulan purnama. Ngelihat bulan sabit maksudnya. Kalau dia bulan sabit muncul tanggal 1. Nah, ditentukan nanti. Jadi kita ini tenang-tenang saja, enggak usah ikut di tanggalan karena bisa meleset di tanggalan itu. Boleh, lebih afdal begitu. Aku niat puasa besok hari tanggal 1 Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Besok tanggal 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Cuman kalau 8 Zulhijjah itu namanya tarawiyah. Yang lebih afdal tarawiyah. Iya, tarawiyah. Kalau 9-nya sebut hari Arafah. Puasa Arafah bukan hari Arafah ya, puasa Arafah itu aja. Ada lagi pertanyaan? Bu-ibu? Halo? Bu-ibu? Habis ya? Ya. Hah? Iya, cuman lain travel kita ya. Ya, satu pesawat. Berapa kemarin kena? Oh, 28. Kita 22 kemarin. 22 juta. Ya. Sama kan harinya? Sama hotelnya. Cuman beda hotel saja. Kita 22. Ya makanya kita ini harus pintar-pintar juga cari travel. Ya, cari travel pintar-pintar. Ya ala kulli hal ya. Mudah-mudahan insyaallah selamat semuanya.
Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Panjang umur, sehat walafiat, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doanya Pak? Umum aja. Doa selamat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasadi wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afan 'inda al hisab wa amana minal 'adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.